Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya kan? Oke. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar PAI, yaitu pada materi ini kita akan membahas tentang menghafal Al-Quran. Nah, terkhusus untuk surat At-Tin. Sebelum belajar, anak bapak silakan ditadahkan tangannya. Nah, kita berdoa dong besok ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak bapak tahu nggak apa fungsinya kita berdoa sebelum belajar? Iya betul, agar materi yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak. Nah, seperti yang bapak bilang tadi, materi kita adalah menghafal Al-Quran surat At-Tin. Nah, pada di sini kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami makna Quran surat At-Tin dengan baik dan tartil, menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dengan lancar. Kemudian indikator pencapaian dari kompetisi pada materi ini adalah peserta didik dapat mengkombinasikan metode dalam menghafal Quran surat At-Tin dengan benar, kemudian dapat menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dengan lancar. Anak pada siap untuk belajar? Siap? Ayo kita mulai. Baiklah anak bapak, nah sebelum kita menghafal itu kita harus tahu metode menghafal Al-Quran. Nah di sini kita belajar tentang menghafal Quran surat At-Tin. Nah di sini ada 3 metode yang akan Ustadz atau Bapak sampaikan. Yang pertama metode dalam menghafal Al-Quran itu ada namanya talqin. Apa namanya anak Ustadz? Iya, talqin. Nah, talqin ini yaitu seorang ustadz atau guru membacakan Al-Quran untuk diikuti oleh peserta didiknya. Nah, jadi metode ini nanti pas praktek kita cobakan ya. Ketika ustadz membacakan ayat surat At-Tinnya, anak-anak bapak simak ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti ustadz membacakan atau bapak membacakan, diulangi, diikuti, oke? Oke. Metode yang kedua, nah namanya adalah metode tikrar. Nah, yaitu mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Nah, jadi bacaan yang telah Ustadz talkinkan tadi, yang Ustadz bacakan tadi. Nah, kan lo tahu tuh bacaannya, ayatnya. Nah, jadi diulang-ulang. Tujuan mengulang-ulangnya adalah agar kita menjadi hafal. Nah, supaya kita hafal, pengulangannya itu dilakukan sebanyak minimalnya 5 kali. Maksimalnya 20 kali atau boleh lebih. Yang penting tujuannya nanti adalah kita hafal. Bisa dilakukan nanti anak-anak apa? Anak-anak semuanya bisa? Oke, kita lanjut metode kita yang ketiga yaitu murojaah. Nah, di sini murojaah itu adalah mengulang-ulang bacaan yang telah hafal. Nah, tujuan mengulang ini adalah dilakukan untuk melekatkan hafalan ke dalam benak kita atau ke dalam otak kita. Nah, bacaan yang telah kita hafal tadi di melalui metode tikar tadi
setelah kita ulang-ulang kita hafal. Nah, yang hafal itu kita ulang-ulang lagi. Tujuannya adalah agar hafalan kita itu mantap berada di dalam kepala kita. Oke, anak-anak Bapak, selanjutnya berikut bacaan surat At-Tin. Nah, perhatikan ya baik-baik. Nah, seperti pelajaran sebelumnya kita sudah tahu surat At-Tin itu berjumlah berapa ayat? Iya, pintar. Jumlahnya adalah 8 ayat. Nah, di sini Ustadz akan mencobakan metode yang pertama tadi ya, yaitu metode talqin. Nanti setelah Ustadz membaca ayat pertama, setelah baca ayat kedua, dan sampai seterusnya diulangi sesuai dengan instruksi Ustadz. Oke? Siap. Kita mulai. Sebelum kita mulai, baiklah bersama-sama, sebagusnya kita baca ta'awuz dan basmalah bersama-sama dulu. Siap? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah Ustadz baca ayat pertama, diikuti ya. Oke. Wattini wazzaitun. 2, 3. Waturi sinin. 2, 3. Wahadzal baladil amin. 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 2, 3. Tsumma radadnahu asfala safilin. 2, 3. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. 2, 3. Falahum ajrun ghairu mamnun. 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. 2, 3. Alaisallahu biahkamil hakimin. 2, 3. Sadaqallahul azim. Barakallah anak-anak Ustadz semuanya. Lancar ya mengikuti bacaan Ustadz. Nah, nanti anak-anak Ustadz silakan terapkan metode yang kedua, yaitu metode tikrar. Nah, mengulang-ulang bacaan ayat per ayat ini hingga hafal. Nah, minimal pengulangannya itu 5 kali, maksimalnya 20 kali atau boleh lebih dari 20. Yang penting nanti anak-anak Ustadz semuanya hafal. Nah, seperti wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Kalau kita udah hafal, nah boleh kita lanjut kayak kedua. Hafal yang kedua. Nah, kita ulang dari ayat 1 dulu. Wattini wazzaitun, waturi sinin. Kalau udah lancar hafalannya, lanjut kayak ketiga dengan mengulang lagi dari ayat pertama. Nah, begitu seterusnya pengulangannya sampai hafal sampai kepada ayat ke-8. Bisa diterapkan nanti anak-anak Ustadz. Alhamdulillah.
Kemudian yang metode ketiga tadi adalah murajaah. Murajaah itu adalah mengulang-ulang hafalan. Nah, jadi anak ustadz adalah hafal surat hati ini diulang-ulang lagi hafalannya tersebut. Nah, waktu pengulangan hafalan itu yang paling bagusnya itu yang pertama pada waktu setelah sholat subuh. Karena otak kita itu masih fresh kan, kita baru bangun, otak kita tuh segar. Kemudian yang kedua, waktu yang paling bagus adalah setelah sholat maghrib. Nah, yang ketiga, waktu pengulangan itu adalah boleh kita ulang di dalam sholat. Anak-anak tahu kan di mana membaca surat pendek ini? Iya, pintar. Setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, pintar anak semuanya. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.